Sarah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi yang kami hormati kepada Bapak Ali Yudi Hartanto, SFAPTMM, selaku Kepala Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang kami hormati kepada Bapak Koordinator dan Subkoordinator, Bu Hayati, Bu Elida, Pak Ari, dan Pak Farul, serta rekan-rekan Inspektorat Utama sekalian. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini, walaupun hanya secara daring ya, dikarenakan kondisi pandemi COVID yang masih ada, kita semua dapat bertemu kembali di acara Jumat Ceria Sharing is Caring. Semoga kita semua senantiasa dalam kondisi sehat dan lingkungan dapat segera pulih sehingga kita semua dapat beraktivitas maksimal seperti sedia kala kembali. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum memasuki acara inti, mari kita tundukkan kepala sejenak untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, selanjutnya mari kita dengarkan secara bersama sambutan singkat dari Ibu Hayati Nur Histianti Adisani, SSI APT. Kepada Ibu Hayati, kami persilahkan. Baik, izin suara saya sudah terdengar? Terdengar, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati, selaku narasumber ada Bapak Satria Septiadi Nugroho, MPSI. Yang saya hormati Bapak Kepala Bagian Tata Usaha, Bapak Ali Yudi Hartanto. Kemudian Bapak Ibu Koordinator dan Subkoordinator di lingkungan Inspektorat Utama, kemudian seluruh teman-teman Inspektorat Utama yang saya hormati dan saya sayangi ya, yang sudah ada di forum ini, kira-kira ada 27 orang ya sampai detik ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada narsum kita, Pak Satria. Terima kasih kami ucapkan sudah berkenan untuk meluangkan waktunya pada pagi hari ini, untuk dapat nanti memberikan wawasan ya, pengetahuan kepada kita tuh mengenai topik yang akan dibawakan, yaitu coping skill ya. Coping skill, jadi bagaimana cara kita mungkin mengatasi suatu masalah seperti itu ya. Nanti bisa dijelaskan lebih lanjut mungkin seperti itu. Jadi latar belakangnya itu kan seperti yang sering kita temukan ya, di medsos dimanapun ya, di perbincangan kita sehari-hari lah belakangan ini, topik yang namanya topik kesehatan mental seperti itu ya. Mental health ini kayaknya sering digaung-gaungkan seperti itu, seringkali diperbincangkan. Nah, nanti dikaitkan dengan kita nih sebagai ASN, sebagai PNS yang mendapatkan penugasan yang mungkin seringkali overload seperti itu, ataupun target yang diberikan sangat mendesak seperti itu. Nanti mungkin bisa dijelaskan, diberikan pemahaman kepada kita bagaimana sih cara kita mengatasi hal-hal seperti itu agar kita ini tidak menjadi suatu beban yang sangat menekan kita seperti itu. Jadi tidak berakibat buruk yang dapat mengakibatkan burnout seperti itu ataupun stres seperti itu. Baik, mungkin nanti setelah pemaparan dari Pak Satria juga nanti akan ada sesi diskusi ya, ataupun sesi konsultasi. Nanti kami persilakan kepada seluruh peserta forum ini untuk dapat memanfaatkan forum ini untuk dengan sebaik-baiknya agar dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada narsum kita Pak Satria, kepada seluruh peserta saya ucapkan selamat mengikuti acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hayati atas sambutan yang telah diberikan. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, seperti yang Bu Hay katakan ya, adapun agenda Jumat Ceria Sharing is Caring pada pagi hari ini merupakan edisi spesial yang pertama, di mana tema yang diangkat merupakan hasil usulan dari Bapak dan Ibu hadirin terkait manajemen pencegahan dan penanganan burnout dalam bekerja. Dalam rangka merespon kebutuhan tersebut, maka kami bagian Tata Usaha Inspektorat Utama menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya, yaitu Bapak Satria Septiadi Nugroho, MPSI, yang saat ini menjabat sebagai Asesor SDM Aparatur Muda di PPSDM POM, di mana pada kesempatan kali ini akan mengulas mengenai kemampuan untuk merespon perilaku dan pikiran terhadap stres atau yang disebut dengan coping skill. Untuk dapat memaksimalkan waktu yang terbatas,
Dipersilahkan Bapak dan Ibu agar dapat mencatat pertanyaan atau hal-hal yang ingin diskusikan terlebih dahulu, yang kemudian nanti dipersilahkan untuk bertanya pada sesi diskusi atau sesi tanya jawab setelah pemaparan materinya selesai. Baiklah, langsung saja kepada Bapak Satria Septiadi Nugroho MPSI, kami persilahkan. Izin Pak untuk Terima sharing materinya, kasih, saya atau Bapak? Saya saja. Ya, baik Pak. Baik, terima kasih Mas Jihan dan Mbak Hayati serta Mas Yudi ya yang menginisiasi untuk kegiatan pada pagi hari ini. Menarik sekali. Seharusnya ini yang saya sampaikan sebenarnya di di topiknya PPSDM sendiri di Sunday morning yang kegiatannya SDM setiap hari Senin itu ya. Ini yang sebenarnya saya janjikan dulu sama Mbak Indah, cuma belum selesai, tapi kebetulan pas Mas Yudi men-challenge, oke, nggak apa-apa, saya selesaikan dan mungkin ini akan saya bawakan lagi nanti di lain waktu dalam lingkupnya kegiatan di BPSDM. Baik, topik pada pagi hari ini yang kita angkat nih sebenarnya kalau bisa dibilang jadul, tapi masih sangat relevan gitu ya. Kenapa saya sampaikan masih sangat relevan? Karena objeknya yang akan kita bahas itu sebenarnya adalah diri kita sendiri gitu ya. Dari nama, kalau kita menyebutkan diri kita sendiri kan berarti kita sebagai makhluk manusia ya, sebagai manusia yang punya cipta, rasa, karsa gitu ya pastinya. Nah, ini yang akan kita coba dalami, spesifiknya lebih ke coping skill. Coping skill ini adalah salah satu bagian dari banyaknya soft skill yang ada di life skill ya. Apalagi nih life skill ya. Life skill itu adalah kemampuan kita untuk menjalani hidup ya. Yang saat ini sebenarnya sangat ya, saya kalau dibilang miris ya. Kemajuan teknologi, kemajuan pendidikan, kemajuan peradaban, tapi tidak diiringi dengan berkembangnya, bertumbuhnya kemampuan manusia sendiri, terutama dalam hal-hal mental health gitu ya, terkait dengan kesehatan mental. Oke, berbicara coping skill, pastinya kita berbicara stres ya, salah satunya gitu ya, stres. Istilah stres ini sebenarnya diperkenalkan oleh Shelley gitu ya, seorang psikiater ya, psikolog dan kedokteran gitu ya. Dalam bidang psikologi dan kedokteran, dia mendefinisikan stres itu sebagai reaksi organisme terhadap situasi yang membebani atau mengancam jiwanya. Sedangkan dari pakar lain gitu ya, Lazarus and Folkman, hubungan khusus seseorang dan lingkungan yang dianggap melampaui kemampuannya dan membahayakan kesejahteraan. Jadi rasa aman gitu ya. Stres itu berarti bagaimana respon kita terhadap situasi yang ada di luar. Gitu ya. Dan yang terakhir ini adalah pengalaman emosional yang negatif yang terjadi ketika tuntutan pada seseorang itu lebih besar daripada kapasitas responnya. Kalau kita buat kesimpulan dari 3 definisi ini terkait stres, intinya adalah bagaimana respon kita terhadap situasi-situasi yang tidak nyaman bagi kita. Baik itu sebenarnya muncul dari dalam diri pikiran kita ataupun dari eksternal, sesuatu yang muncul ya, dampak dari situasi tersebut. Jadi muncullah stres gitu ya. Sedangkan stresor itu sendiri adalah situasinya. Ya. Stres itu berarti adalah kondisi kita, sedangkan stresor itu adalah situasinya. Situasinya tuh banyak sekali sebenarnya ya, yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Cuma yang tadi yang disampaikan oleh Mbak Hayati, burnout, ya, masalah pekerjaan. Masalah pekerjaan ini menjadi hal yang sangat sering didengar, sering kita dengarkan, bahkan saya sendiri pernah mengalaminya gitu ya, masalah burnout. Tapi burnout yang seperti apa sih? Nah, kadang kan kita nggak tahu ya. Kita itu sebenarnya
semua punya kemampuan untuk mengatasi stres. Hanya saja, kadang kita tidak tahu apakah ini cara yang tepat untuk mengatasi stres saya, ataukah cara saya yang kurang tepat. Sehingga itu muncul lagi di lain waktu, di lain kesempatan gitu ya. Nah, ini juga yang nanti akan kita bahas lebih lanjut. Jadi stresor itu adalah pengalaman atau situasi yang penuh tekanan yang dapat menimbulkan stres. Jadi sebabnya stres itu apa? Jadi ini adalah variabel yang tidak bisa kita kontrol sepenuhnya. Stresor itu adalah variabel di luar kita yang kita tidak bisa kontrol. Jadi ini juga nanti teman-teman bisa coba pahami lebih lanjut. Nanti kita akan ini akan ada kaitannya dengan strategi coping yang akan saya sampaikan di akhir sesi. Jadi banyak sekali ya stresor itu, masalah pekerjaan, apalagi kita di kota besar kebisingan, yang pastinya yang paling dirasakan itu adalah ketika kita kehilangan, apalagi kehilangan orang yang sangat berarti bagi kita. Itu maka muncullah reaksi yang kita sendiri pun tidak bisa mengontrol itu gitu ya. Kita mau nangis, mau terdiam, mau depresi, itu sebuah reaksi perilaku ataupun reaksi fisiologis dari kita menghadapi stres yang ada. Oke, berbicara terkait dengan coping seperti tema yang diangkat pada pagi hari ini adalah coping itu merupakan proses individu melakukan segala sesuatu yang ditujukan untuk menanggulangi stres dan mengurangi atau menghilangkan dampak negatif dari stres. Jadi stres itu ada stres positif dan ada stres negatif ya. Namanya kalau nggak salah eustress tuh kalau nggak salah ya, kalau yang positif itu. Nah, jadi kita membahasnya lebih ke stres yang berdampak negatif dulu. Jadi respon perilaku dan pikiran terhadap stres itu coping. Ya. Penggunaan sumber daya ya atau kemampuan kita secara personal untuk menanggulangi permasalahan yang kita peroleh dari stresor. Kemudian yang ketiga adalah kita melakukannya itu secara sadar. Secara sadar, misalnya ketika kita kehilangan seseorang, kita berada dalam kondisi down, menangis, terpukul, kita sempat mengurung diri. Tapi kemudian beberapa hari kemudian kita mencoba bisa bangkit. Bangkitnya mulai menerima gitu ya. Bisa, ini sebagai sebuah kenyataan yang harus diterima, semua yang hidup itu pasti mati. Jadi ada proses di situ, yaitu proses kognitif dulu sebelum ke proses perilaku. Nah, itu juga dilakukan secara sadar. Gitu ya. Nggak mungkin kita secara nggak sadar, itu nggak mungkin gitu ya. Jadi pasti selalu sadar. Di mana ada proses kognitif, proses berpikir di sana. Berarti kita melakukan sesuatu atau aktivitas coping itu dengan sadar. Kemudian yang selanjutnya, apa yang kita lakukan tersebut ada tujuannya, ya, untuk mengatasi satu permasalahan agar permasalahan tersebut tidak menghambat perjalanan hidup kita, tidak membuat kita stres setiap hari, tidak membuat kita pikiran kita selalu cemas lah, sampai ke overthinking lah gitu ya, kalau bahasa anak muda atau bahasa Jaksel sekarang itu overthinking gitu ya. Yang nggak tahu definisinya saja, overthinking ini maknanya sudah beda-beda kalau sudah dijadikan bahasa prokem gaulnya. Nah, baik, terkait saya menyampaikan bagian respon multidimensi terhadap stres. Saya ambil dari buku psikologi yaitu Witten and Friend gitu ya. Jadi ada stresor, peristiwa yang muncul. Jadi ada pemicu kita punya penilaian kognitif pribadi. Maksudnya seperti apa? Jadi ketika misalnya kita mendapatkan tugas dadakan dari pimpinan, ya,
sedangkan kita saat itu juga ada target. Nah, disinilah kita di-challenge, kita kemampuan kognitif kita gitu ya. Bagaimana kita meresponnya sebagai sebuah hal yang, oh ini tantangan, saya harus bisa ngatur waktu, saya harus bisa menyelesaikannya, dan atau kita juga langsung seperti down, aduh aku pusing, banyak sekali ini mana nih harus selesaikan, bingung gitu ya. Jadi kenapa sih kalau orang stres itu secara tanpa kita sadari ya, tanpa kita sadari kita selalu bilang, kita selalu megang kepala ya. Karena respon pertama kali, gitu ya, respon pertama kali secara fisiologis itu adalah responnya di syaraf otak, gitu ya. Jadi kita merespons satu stimulus, nah tergantung di kita sendiri gitu ya, pengalaman kita, bagaimana kita bisa memaknai, menilai ataupun memaknai satu stresor itu ya tergantung di diri kita. Jadi sebenarnya kita mengalami stres itu bukan karena orang lain, tapi bagaimana kita gitu ya merespon satu pemicu tersebut, apakah menjadi respon yang positif atau menjadi respon yang negatif gitu ya. Nah, kalau itu menjadi respon yang negatif, yang ada kita adalah marah, sedih, kecewa, gitu kan, cemas, cemburu, jengkel, depresi, nggak sabaran, bimbang. Jadi emosi itu tidak identik dengan emosi negatif ya. Kadang kalau kita menyebutkan emosi itu, kamu nih emosian nih. Jadi beda gitu ya. Emosi di sini itu perasaan kita, respon secara apa ya, secara afeksi kita gitu ya terhadap situasi yang terjadi kepada kita, yang punya dampak ke kita. Gitu. Kalau kita punya kemampuan berpikir positif lebih banyak, kita memiliki apa ya, mengurai satu permasalahan itu dari sudut pandang yang lebih positif, maka kita mampu juga memunculkan emosi yang positif ketika kita mendapatkan stresor. Tentunya emosi yang relevan ya. Emosi nggak mungkin ketika kita ada saudara ataupun orang yang terdekat dengan kita pergi, meninggal, kita ketawa, lucu, gembira, itu bukan satu respon yang tepat pastinya ya. Kita juga harus menempatkan posisi emosi yang negatif dan emosi yang positif itu sesuai dengan konteksnya. Itu tidak semuanya emosi positif juga tepat kita gunakan ketika memang situasinya yang dimana misalnya terkait dengan kehilangan. Kecuali ada beberapa hal ya, respon emosi negatif dan positif ini bisa muncul gitu ya. Bisa muncul biasanya diiringi emosi negatif dulu, kemudian kita punya waktu, punya jeda untuk berpikir jernih, kemudian muncul emosi positif. Yang ini nantinya pastinya akan mempengaruhi fisiologis kita. Ya. Fisiologis kita atau fisik kita, atau juga kognitif kita, cara kerja syaraf-syaraf yang di otak kita. Gitu. Sehingga secara fisiologis ini juga membantu perilaku kita. Gitu ya. Kalau kita misalnya takut, cemas, fisiologisnya mesti gemeteran ya, mesti gemeteran, keringetan, keringat dingin, perilakunya akhirnya kita menarik diri supaya orang lain tidak mengetahui kita sedang mengalami rasa cemas gitu ya, rasa takut, itu perilakunya. Jadi sebenarnya stres itu sangat mempengaruhi kita, baik dari sisi kognitifnya, baik dari sisi afeksinya yaitu perasaan, dan juga perilaku kita, bahkan sampai ke fisik kita gitu ya. Nah, selanjutnya saya akan membahas lagi terkait dengan primary appraisal, yaitu interpretasi awal kita terhadap subjek atau situasi potensial yang membuat kita stres. Jadi dibagi dari Plotnik itu dibagi menjadi ada 3 gitu ya. Yang pertama adalah loss appraisal atau harm appraisal, situasi yang melukai, yang mengganggu, membahayakan, merugikan, atau kehilangan yang dapat menimbulkan emosi-emosi negatif seperti yang saya sampaikan di slide sebelumnya tadi. Jadi ini lebih ke situasi traumatis
situasi yang melukai ya, melukai perasaan. Memang kalau melukai perasaan kita tidak melihat apa beda sama ketika kita luka kegores mungkin hilang gitu ya, hilang bekasnya, sudah kita tidak akan apa namanya itu muncul lagi di kemudian hari kalau luka secara fisik. Tapi luka secara psikologis gitu ya, ini akan berulang terus apabila kita tidak memiliki coping skill yang tepat untuk mengatasi permasalahannya. Seperti itu. Jadi kita punya alarm gitu ya, alarm diri gitu, yang tepat pastinya ya, on off atau saklar yang tepat ketika kita menghadapi situasi yang membuat kita stres. Selanjutnya, treat appraisal, yaitu situasi yang belum terjadi, namun kita tahu situasi itu akan terjadi dan itu menimbulkan kita stres, menimbulkan emosi negatif. Misalnya, kalau paling dekat itu BPK datang ya, kalau ini konteksnya di teman-teman inspektorat, BPK datang. Teman-teman pasti udah berpikir itu, wah bakalan lembur nih, nyiapin bahan nih, dan sebagainya. Atau akan ada penilaian RB ya, tahun kemarin misalnya teman-teman ada penilaian RB. Wah bakal lembur nih, mesti sebulan ke depan nih lembur nih. Harus mengevaluasi ZI-nya dari teman-teman di kerja pasti gitu ya. Jadi kita sudah mempelajari situasi tersebut dari pengalaman setahun-tahun sebelumnya gitu. Jadi kita sudah membuat emosi negatif kita dulu muncul, padahal itu belum kita alami. Tapi karena ada pengalaman, sehingga kita seperti sudah mengcoding, melabeling. Kalau ada kegiatan ini, nanti akan seperti ini. Jadi selama menjalani masa-masa itu, kita udah diliputi dengan rasa-rasa cemas, bakalan lembur lah, dan sebagainya gitu ya. Yang itu secara tidak langsung juga akan mempengaruhi fisiologis kita, menurunkan imun tubuh kita gitu ya, membuat ya kita menjalani pekerjaan yang nggak enjoy lagi gitu. Selanjutnya challenge appraisal, yaitu sebuah situasi yang secara potensial dapat memberikan manfaat atau pertumbuhan pribadi, namun juga membutuhkan energi fisik dan sumber daya psikologi untuk mencapai tantangan tersebut. Nah, yang seperti saya sampaikan tadi ya, emosi itu tidak selalu emosi negatif. Stres itu juga tidak selalu berdampak negatif. Ketika kita mampu mengelola stres, gitu ya, dan kita memiliki coping skill yang baik, maka situasi tersebut akan menjadi tantangan. Jadi kita bisa mengambil hikmah dari situasi stres yang ada untuk yang saya sampaikan tadi di awal, manusia itu berkembang dan bertumbuh, gitu ya. Mungkin ada yang bilang kepribadian itu menetap kok, gitu ya. Kepribadian itu bertumbuh sebenarnya ya. Kita nggak mungkin kepribadiannya sama dari Satria umur 5 tahun dengan Satria sampai umur 37 tahun sampai saat tidak. Pasti ada bertumbuhnya. Bertumbuhnya itu baik dari sisi kognitif yang orang memaknainya sebagai sebuah kedewasaan gitu ya. Padahal sebenarnya itu konteksnya adalah bagaimana kita bisa berpikir jernih, berpikir lebih matang dalam merespons segala situasi gitu ya. Yang paling gampangnya orang sekarang bilang disebut kedewasaan. Nah, ketika kita merespon satu permasalahan, kita mampu memaknainya, kita mampu mendapat mengurai sisi-sisi positifnya, kita ngambil sisi-sisi positifnya dari situasi yang membuat kita stres tersebut, maka kita akan bertumbuh menjadi individu yang mandiri, yang siap menghadapi tantangan apapun gitu ya, baik itu tantangan yang sifatnya dapat mempengaruhi kesehatan mental kita gitu. Jadi kita sudah punya kemampuan coping skill yang tepat gitu ya, sesuai dengan permasalahan yang ada. Nah, ini lebih lanjut lagi saya akan mengulas terkait dengan aspek fisiologis dari stres, yaitu respon internal dalam tubuh. Gitu ya. Yang pertama ada fase alarm yang tadi saya sampaikan, ketika kita stres itu kadang tangan kita keringat dingin, gitu ya.
atau kita tegang, tensi darah meninggi gitu. Kita marah itu kan pasti akan berdampak kepada tensi darah ya. Dan sekarang kan yang muda-muda itu banyak sekali sudah tensi darahnya tinggi. Usia 24 sudah ada yang kena stroke gitu ya. Padahal makanannya semua bergizi hitungannya daripada orang-orang zaman dulu. Cuma ini kan sebenarnya salah satu indikasi bahwa kesehatan mental itu sangat penting. Karena bagaimanapun sebagus apapun teknologi, obat yang dihasilkan, tapi ketika individunya sendiri, personalnya sendiri tidak memiliki coping skill yang baik, maka akan larinya ke fisik. Seperti itu. Masih usia 20, 25 sudah vertigo, gitu kan. Ini juga sebenarnya kalau kita lihat, kalau kita ada penelitian lebih lanjut, karena sebenarnya salah satu dampaknya kita tidak siap menghadapi pertumbuhan ya, perkembangan teknologi, perkembangan pekerjaan gitu ya. Itu yang harus kita sadari. Oleh sebab itu penting kita harus belajar terkait dengan coping skill. Nah, fase penolakan. Jadi kadang untuk menghindari stresor, beberapa itu adalah orang yang melarikan diri ya. Ada yang melarikan diri, dalam di sini ada kata flight gitu ya, terbang aja udah saya masuk ke gua saya aja. Kalau laki-laki Mars and Venus itu kan Izin Pak Satria, maaf, sinyalnya kurang baik ya. Jadi di sini tidak terdengar lagi, Pak. yang dia percayai tersebut. Jadi pilihannya memang ada dua, kita lari atau kita hadapi, seperti itu. Jadi ini juga respon-respon fisiologis fase penolakan kita gitu ya terhadap stres itu sendiri. Nah, burnout itu yang ini. Burnout itu ini. Jadi burnout itu kalau secara umum itu adalah kondisi psikologis yang mengarah ke demotivasi, sudah tidak punya semangat, sudah tidak punya dorongan untuk melakukan aktivitas. Gitu ya, dia sudah lelah dan aktivitas, dan ini juga sudah berpengaruh kepada fisik ya. Ini juga memunculkan penyakit-penyakit yang seharusnya tidak muncul ya, karena adanya ketidakmampuan coping skill yang baik menjadikannya burnout. Kemudian hal-hal yang seharusnya tidak muncul karena orang ini punya kerentanan. Misalnya dia punya potensi darah tinggi gitu ya, karena dari turunan, karena hipertensi gitu ya. Nah, itu dia muncul. Biasanya dia normal, tapi 2-3 tahun ini dengan tuntutan kerja yang begitu banyak, dia tidak memiliki coping skill yang tepat gitu ya. Saya bilang tepat ya, bukan yang baik ya, maksudnya yang tepat gitu ya untuk masalah yang dihadapinya, sehingga dia bisa mandiri. Jadi setiap menghadapi masalah yang sama, dia punya tahu cara tepat seperti apa gitu kan. Itu akhirnya memunculkan penyakit-penyakit yang di dalam tubuh ini yang seharusnya belum muncul di usianya ya, jadi muncul gitu ya. Sudah punya kerentanan. Kalau di bahasa psikologis itu diatesis stres, ada faktor biologis, faktor sosial, faktor kepribadian, ya udah ada trigger. Triggernya beban kerja yang terlalu tinggi, tidak punya lingkungan yang tepat, yang social support yang tepat, ya udah muncullah yang namanya nanti gejala, simptom. Ya, kalau gejalanya masih fisik aman, tapi gejalanya kalau sudah ada halusinasi, delusi itu sudah parah, itu berarti ada gejala-gejala mental juga gitu ya. Atau menarik diri, ya itu udah gejala mental berarti. Nah, ini yang strategi coping. Tadi saya berbicara soal stres, stresor, pemahaman terkait dengan fase-fase stres gitu ya, gambaran terkait dengan stres. Nah, sekarang saya berbicara masalah strategi coping
yaitu cara yang dilakukan individu untuk mengurangi dampak negatif dari stres atau stresor. Strateginya itu kalau saya rangkum dari beberapa dari beberapa buku dan juga beberapa literatur yang saya dapatkan di internet gitu ya. Yang pertama adalah strategi fisik. Strategi fisik ini pasti arahnya adalah bagaimana kita menggerakkan tubuh kita sebagai media pengalihan ketika stres. Misalnya, ketika kita stres, kadang ya, sesaat kadang kan kita pasti ini ya seperti ini. Kadang kita memijat gitu ya, memijat bagian-bagian yang membuat kita rileks gitu ya. Itu salah satu strateginya. Gitu. Kok bisa? Ya bisa ya. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, stres itu awalnya di pikiran kok, di kepala. Makanya ketika orang stres itu selalu gini kan gambarnya. Ya. Dan bagian atas ini adalah bagian yang penting. Gitu kan. Kenapa bagian yang penting? Di situ ada otak yang dimana kita punya kemampuan kognitif memproses segala situasi atau merespon dari situasi yang berdampak ke kita. Kita juga bisa pijat, kita bisa meditasi seperti ada yang digambar di slide ini gitu ya. Dimana meditasi kan kita pertama ketenangan, konsentrasi ya. Ya, pikiran lagi, kembali lagi kan. Bagaimana diproses dari leher ke atas ini. Olahraga. Nah, jadi kalau di psikologi itu namanya sublimasi, pengalihan positif dari situasi yang membuat dia cemas. Jadi dia pengalihannya ke positif olahraga. Jadi pengalihannya bukan destruktif, bukan merusak, bukan agresi. Gitu ya. Kadang ada yang kalau anak-anak itu kan yang disebut tantrum itu karena dia kemampuan kognitifnya belum berkembang secara normal karena usianya masih masih kecil gitu ya, dan pengalamannya juga belum ada gitu. Kadang mereka itu melempar. Kepuasan mereka ketika mereka menghadapi rasa cemas, marah itu melempar mainan, injak mainan, jadi sifatnya destruktif. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, ada nilai-nilai yang diajarkan kepadanya, dia belajar dari pengalaman dia, jadi dia bisa beralih jadi yang destruktif menjadi yang lebih baik, yang sifatnya konstruktif ya. Banyak kok yang kita bisa lihat contohnya. Ketika seorang perempuan gitu ya, banyak kok kata dia diputuskan pacarnya karena masalah fisik gitu ya. Saya bukan body shaming ya, contohnya bukan body shaming ini. Jadi banyak kok yang kita lihat ya, diputuskan karena berat badan segini. Dia stres kan pastinya gitu. Lalu dia sublimasi, arahkan saya ke olahraga. Jadi sublimasi yang positif. Dia nggak merusak dirinya dia, tapi dia jadikan situasi stres tersebut menjadi sesuatu yang positif, yaitu dengan olahraga. Akhirnya sehat, dia dapat fisik, bentuk tubuh dapat. Ya, jadi itu salah satu strategi yang tepat, gitu ya, dalam merespon stres. Kalau dari strategi fisik. Nah, kemudian berorientasi masalah. Orientasi masalah ini ada dua, yaitu emotion focus coping, bagaimana kita merilis emosi kita, jadi kita mengeluarkan emosi negatif kita sebagai salah satu respon kita dari stres. Dan yang kedua adalah problem focus coping. Kita langsung men-switch gitu ya, men-switch dari emotion focus coping ke problem focus coping. Oke. Sekarang solusinya apa? Gitu. Jadi orang-orang dengan kemampuan problem focus coping yang tepat itu biasanya orang-orang yang sudah matang dan dia lebih ke penyelesaian, tidak mengorek masalahnya tuh apa sih penyebabnya, menyalahkan orang lain, enggak. Jadi orang problem focus coping ini bagaimana dia menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah. Dia fokus ke sana supaya dia tidak cemas terus, dia tidak merasa ini menjadi hal yang
mengganggu hidup saya gitu loh. Butuh keberanian untuk orang-orang dengan kemampuan seperti ini. Misalnya fobia kucing. Ada fobia kucing. Dia berpikir secara kognitif, kucing itu adalah makhluk yang menyeramkan. Meskipun orang lain berpikir kucing itu makhluk yang lucu, gitu ya. Dia berpikir makhluk yang menyeramkan karena akan bisa mencakar. Setelah kita tarik, kita asesmen, oh ternyata dia ada trauma masa lalu di mana masa kecilnya dia pernah dicakar kucing atau dia pernah dikejar kucing sampai jatuh dan terluka, gitu ya. Cuma kan kalau kita bukan psikolog, gitu ya, kita nggak tahu, gitu ya. Tapi ada yang sebagai teman, gitu ya, kita membantu orang, oke kita fokus aja, kenapa kamu takut kucing dan sebagainya, udah terjawab. Akhirnya kita bantu dengan dia secara sistematis untuk mendekati kucing. Pertama dia melihat kucing, merubah konstruksi kognitifnya terhadap kucing, gitu ya. Kucing yang sebelumnya dari binatang yang menyeramkan jadi binatang yang biasa saja, nggak ada apa-apa, kemudian jadi binatang yang lucu dan imut. Jadi ada proses kognitif di situ. Jadi ada cara-caranya. Nah, sedangkan yang emotion focus coping, kita rilis emosi kita dengan menulis, dengan curhat, menangis, itu atau perilaku katarsis, gitu ya. Untuk kita mengeluarkan emosi-emosi negatif. Kadang kan ketika kita sudah dalam kondisi yang tertekan gitu, kadang cukup saja kita didengarkan ya. Kalau perempuan itu, oke, aku cerita aja, nggak usah kamu tanggepi, aku udah lega. Ya, jadi menguras ya, ibarat gelas itu ada minyak, gitu ya. Kalau cuma ditetesin air sedikit, minyaknya tetap ada, gitu. Atau ada kotoran, gitu ya, harus dituangkan air yang bersih yang banyak supaya kotorannya hilang, gitu. Jadi pengennya itu kadang kita tuh harus ada ya fasilitas untuk kita katarsis, untuk kita mengeluarkan emosi yang negatif, cukup didengarkan, nggak usah ditanggapi, nggak usah, maksudnya itu nggak usah dikasih nasihat. Kadang keinginan kita itu secara nggak langsung kita memberikan nasihat, padahal belum tentu nasihat itu tepat. Bisa jadi nasihat itu malah menambah stresnya dia. Jadi menambah dia menjadi merasa tidak berarti, dia yang salah. Nah, ini juga yang perlu kita ketahui sebagai social support ya di lingkungan kita. Selanjutnya kognitif. Menilai kembali masalah dan belajar dari masalah, membuat perbandingan sosial. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, gitu ya. Menilai masalah itu berarti kita coba mengevaluasi ya. Mengevaluasi bukan berarti mencari benar dan salah, tapi juga kita kadang ada kok masalah itu yang tidak perlu diselesaikan dan dia akan hilang dengan seiring jalannya waktu, gitu ya. Ada. Tapi masalah yang saya hadapi dengan masalah yang Bapak, Ibu, atau rekan-rekan hadapi itu pasti beda. Karena subjeknya beda. Ini juga yang harus kita ketahui. Jadi cara saya belum tentu tepat buat Bapak Ibu. Begitu juga cara Bapak Ibu belum tentu tepat buat saya. Jadi kita bisa melihat masalah itu dari berbagai perspektif. Seperti saya sampaikan, tidak semuanya masalah itu negatif. Seperti halnya contoh ya, COVID. Di satu sisi COVID itu berdampak negatifnya sangat besar, sangat banyak bagi seluruh elemen kehidupan kita, ekonomi, kesehatan. Gitu. Tapi di satu sisi, WFH ini nggak akan muncul kalau nggak ada COVID. Bangsa Indonesia ini nggak akan didorong untuk transformasi besar-besaran pola kerjanya kalau tidak ada COVID. Gitu ya. Jadi semua WFH itu wacana. PNS itu nggak boleh, gitu ya. Tapi kalau jadi ada tetap sisi positifnya tuh ada. Gitu. Jadi kopi pun itu pahit, ya. Tapi ada sisi positifnya kopi, yaitu kalau misalnya semua disikapinya dengan bijak, gitu ya. Ada kafeinnya juga ada punya sisi positifnya, tapi kalau berlebih juga tidak baik. Gitu. Itu. Jadi kita menilai permasalahan itu dengan lebih bijak, gitu ya.
sehingga kita bisa mendapatkan sesuatu. Oke, gitu ya. Ada kita berdialog dengan diri kita sendiri sampai kita bilang, ya sih, benar juga ya, gitu. Jadi kita ada proses untuk kita berpikir dari situasi-situasi yang membuat kita stres. Dan yang belajar dari masalah itu juga belajar dari permasalahan yang orang lain hadapi atau pengalaman-pengalaman kita bisa menguntai hikmah dari permasalahan yang pernah terjadi kita, itu menjadi hal yang penting gitu ya. Dan yang selanjutnya adalah membuat perbandingan sosial. Orang bilang kalau saat ini misalnya paling gampang kita di PNS, ribet ya, harus swab, harus ini gitu kan. Sekarang misalnya lembur udah RDK dan sebagainya. Ada hal-hal kecil kayak gitu dijadiin masalah. Tapi kita lupa. Kita tuh masih lebih beruntung dibandingkan yang lain. Kita masih lebih beruntung dibandingkan pegawai buruh yang notabene dia nggak di masa COVID ini bisa diputus kontrak. Gitu loh. Ada hal-hal yang kadang membuat kita yang nggak perlu kita pikirkan karena ada kebijakan gitu ya. Kita responnya terlalu berlebih gitu ya. Dan itu sebenarnya bukan tanggung jawab kita sebagai manusia ya, jalani saja, hadapi saja gitu. Jadi kadang hal-hal kecil yang menurut saya itu nggak perlu dimasalahin, kadang dimasalahin. Overthinking lah kalau menurut saya itu. Jadi ini juga yang menjadi sumber stres kita. Nah, kita harus bisa menilai masalah mana yang perlu kita hadapi, masalah mana yang perlu kita selesaikan, atau masalah mana yang perlu kita ya udahlah nanti juga akan selesai dengan sendirinya. Nah, itu kita harus mampu menilai kembali itu masalah. Apakah perlu kita respon, apakah perlu kita ya sudah mau gimana lagi gitu loh. Atau kita ya wes kita cuekin gitu. Jadi ini kemampuan kita untuk memetakan masalah juga cukup penting. Dan yang terakhir adalah dukungan teman, keluarga, lingkungan, dan juga membantu orang lain. Seperti yang saya sampaikan tadi, lingkungan itu sangat berperan kepada kesehatan mental seseorang. Dan juga ketika kita sudah tuntas, gitu ya, kita sudah memiliki coping skill yang tepat untuk menyelesaikan masalah, kita bisa menjadikan diri kita social support, orang yang bisa membantu orang lain. Jadi dengan membantu orang lain itu sebenarnya kita punya manfaat apa? Kita bisa berkaca dari pengalaman orang lain tersebut menghadapi masalah. Jadi bagaimana respon yang tepat gitu ya, tanpa kita sendiri yang harus menghadapinya. Dan ini cukup penting kalau menurut saya. Jadi hal-hal seperti ini sebenarnya saya yakin sudah pernah teman-teman ataupun Bapak Ibu lakukan. Cuma ini sebagai bentuk coping skill ya. Nah, itu mungkin baru pahamnya ya pas saat ini ada sesi coping skill. Oke. Sebentar. Ini ada satu slide lagi sebenarnya. Ada satu slide lagi. Sebentar ya Bapak Ibu, saya kemarin nambahin satu slide lagi. Gimana ya? Oke. Apakah ini kelihatan, Bapak Ibu? Yang bagaimana mengelola stres? Belum, Pak. Belum ya. Nah, ya sudah. Oke. Sudah, Pak. Oke, nah ini yang terakhir slide saya. Bagaimana kita mengelola stres? Dari beberapa literatur yang saya baca, kalau saya menyimpulkan ada 4 ya. Kalau versi saya gitu dari literatur yang ada, kenali siapa dirimu, kenali diri kita, tujuan hidup kita, value kita apa saja yang membuat kita nyaman. Pastinya itu adalah pilihan kita, bukan karena kita ikut-ikutan. Oke, saya mau healing, jalan-jalan, ngikut doang.
tapi duit nggak ada, jadi stres lagi kan. Oke, saya mau healing, ngopi di Starbucks sambil dengerin musik, tapi ternyata pulang-pulang, oh mahal juga ya, gitu loh. Jadi kalau kita tidak tahu tujuan hidup kita tidak tahu kapasitas kita, ya kita akan stres terus-menerus. Gitu loh. Karena karena kita merasa ada sesuatu yang harus kita penuhi karena sesuatu di luar diri kita. Oke, biar bisa kita diterima oleh lingkungan A, saya harus bisa beradaptasi supaya bisa diterima. Nah, kata-kata supaya bisa diterima itu yang membuat kita stres. Sehingga kita merasa apa yang kita lakukan apabila tidak sejalan dengan orang lain itu atau kelompok itu, ya kita mendapat penolakan. Nah, itu juga menjadi sumber stres. Jadi, kenali siapa diri kita, value hidup kita, apa saja yang membuat kita nyaman, yang benar-benar nyaman, gitu ya. Serta hal-hal yang lain membuat kita merasa lebih positif. Ini menjadi hal penting untuk kita menentukan bentuk strategi coping yang akan kita lakukan. Nggak mungkin kan kalau orang nggak senang olahraga, dia harus memaksakan diri olahraga. Ya meskipun itu coping skill, tapi kan nggak tepat. Gitu loh. Jangan memaksakan olahraga kalau memang nggak suka olahraga. Pilih cara yang lain yang membuat kita nyaman dan sesuai dengan karakter kita. Yang kedua, kurangi overthinking. Gitu ya. Kurangi overthinking. Overthinking itu berpikir berlebihan. Enggak semua variabel di dalam kehidupan kita ini kita mampu mengontrolnya. Gitu loh. Saya punya pengalaman menjadi eselon 4. Saya nggak bisa mengatur seluruh pola kerja di dalam tim saya. Enggak. Kalau saya pengen Anda itu harus seperti ini, Anda harus seperti ini. Tuh, salah. Gitu ya. Salah. Kita nggak bisa. Gitu. Yang kita bisa adalah kita berkompromi. Ya, kita berkompromi dengan sesuatu yang di luar diri kita. Caranya apa? Tingkatkan coping skill kita. Sehingga ketika terjadi permasalahan, real self versus ideal self, kenyataan diri kita yang kita temui dengan idealnya kita ketika ini bertentangan dan tidak sejalan, ya kita sudah siap menghadapinya. Gitu loh. Kemudian latih diri untuk menentukan apa yang bisa kita membuat diri kita lebih nyaman dan jangan menggantungkan ke orang lain. Ini sebenarnya ada kaitannya dengan kenali siapa dirimu gitu ya. Latih diri, oke. Sensasi ketika kita tegang atau stres itu paling gampang adalah otot-otot kita ya, gitu ya. Coba teman-teman sekarang gitu ya, 30 detik menggenggam tangannya kuat banget, kuat banget gitu loh, sampai seluruh ininya itu ngerasa tegang. Kemudian lepaskan pelan-pelan, jangan lepaskan secara mendadak, enggak gitu. Lepaskan pelan-pelan. Gitu ya, kayak otot kita tuh ditarik gitu ya. Kemudian kita lepaskan pelan-pelan. Itu disebut relaksasi progresif atau relaksasi otot. Apa sensasi apa yang kita rasakan? Gitu ya, sensasi apa yang kita rasakan. Nah, coba itu dilatih. Maksudnya itu untuk mengenali, oh kalau situasi stres itu kayak gini loh. Latih diri kita. Gitu. Latih diri kita untuk berpikir positif. Latih diri kita untuk tahu strategi coping kita yang tepat apa. Banyak sebenarnya dari sudut pandang agama gitu. Kalau meditasi itu kalau di agama Islam dengan sholat, dengan kita zikir itu meditasi juga. Itu bisa digunakan sebagai strategi coping. Atau ketika situasi yang tidak terkait dengan sholat ataupun ibadah, misalnya boleh kok kita menarik diri sejenak. Kita misalnya seneng ngopi, narik diri lah, nggak mau diganggu orang lain dulu, kita ngopi sendiri. Kita sambil dengerin musik. Atau kita mau teriak-teriak, kita cari suatu tempat yang sepi, kita bisa teriak-teriak untuk melepaskan emosi negatif kita, yaitu emosi fokus coping tadi, itu nggak masalah. Jadi kita punya cara yang tepat, yang sesuai dengan karakter kita untuk coping skill.
Dan yang terakhir adalah senyum, senyum, dan senyum. Ya, senyum dan senyum itu sebenarnya adalah kita dengan senyum itu berarti kita sudah membuat syaraf-syaraf kita tuh olahraga sambil kita beristighfar. Ini saya ini kan lagi ke agama gitu ya. Untuk muslim itu dengan istighfar, dengan non muslim mungkin penyebutannya silahkan dengan penyebutan kepercayaannya masing-masing ya. Itu memiliki efek kok. Saya sudah pernah merasakannya sendiri. Saya rumah di Bekasi dan sampai ke PN selama di jalan naik motor itu saya senyum, helm tertutup, dan saya istighfar. Punya efek. Karena kita sudah punya mindset ya di pikiran kita bahwa dengan istighfar itu kita mengakui kita salah, kita nggak mampu. Jadi sebenarnya apa yang terjadi dalam kehidupan kita, stres yang terjadi di dalam hidup kita itu adalah kesalahan kita. Kesalahan kita, bukan orang lain, bukan stresor, bukan variabel-variabel yang menyebabkan kita stres. Kesalahan kita yang belum mampu untuk merespon permasalahan dengan lebih baik. Itu. Jadi kita dengan senyum, karena kalau dengan senyum kita akan membuat orang lain senang, membuat orang lain juga, oh dia bahagia. Itu afirmasi positif. Dan kita didoakan. Seperti itu. Ini kalau dari saya, 4 bagaimana mengelola stres gitu. Dan yang terakhir ini ada dari kutipan dari Hans Selye, stres adalah pedasnya kehidupan atau cabai dari kehidupan. Jadi setiap orang itu pasti akan melalui stres dan orang mungkin nggak suka, ada yang nggak suka pedas dan ada yang suka pedas. Itu bagaimana cara respon kita memaknai pedasnya itu sendiri dalam kehidupan. Dan yang terakhir, stres itu tidak membunuh kita, tapi reaksi kita terhadap stres itu yang nanti akan membunuh kita. Oke. Demikian materi saya terkait dengan manajemen stres. Mudah-mudahan cukup membantu dan memberikan gambaran bagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Satria atas materi yang diberikan. Sangat menarik ya bagaimana cara mengelola stres atau coping skill tersebut. Baik, selanjutnya untuk Bapak dan Ibu hadirin, berhubung ini merupakan Jumat Ceria edisi spesial, jadi waktu untuk sesi tanya jawab maupun sesi diskusinya akan kami tambahkan. Dipersilakan untuk Bapak dan Ibu hadirin sekiranya ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin didiskusikan untuk dapat raise hand terlebih dahulu. Baik, berhubung belum ada yang resen, Pak, saya izin untuk memulai sesi diskusi aja ya, Pak ya, dari pertanyaan saya pribadi, Pak. Jadi saya punya pengalaman, Pak, di mana waktu kuliah itu saya pernah mengalami stres atau kecemasan yang cukup tinggi gitu, Pak, ketika hendak menghadapi ujian. Dikarenakan kondisinya saat itu saya merasa belum maksimal belajar gitu. Dikarenakan kala itu juga baru selesai mengurusi agenda organisasi yang cukup padat, sehingga hal yang saya lakukan adalah karena saya suka olahraga, saya malam-malam jogging, Pak. Muterin komplek kosan, saya jogging, kemudian saya mandi, baru minum mandi, kemudian minum kopi lah, begadang atau tidak tidur sambil belajar gitu, Pak. Baru setelah ujiannya baru tidur gitu. Itu coping skill yang saya lakukan gitu ya, yang saya identifikasi untuk diri saya pribadi. Nah, pertanyaan saya, Pak, bagaimana orang-orang itu atau mungkin teman-teman di sini ada yang belum dapat menemukan strategi coping yang tepat dikala kita belum mengetahui harus berbuat apa, yang di satu sisi tekanan yang ditimbulkan akibat stres tersebut cukup membuat diri tidak bisa berpikir jernih ya, Pak ya. Seperti itu, Pak. Terus yang kedua, Pak, izin ini pertanyaan yang serupa, Pak. Ketika kita memiliki semacam traumatik yang sudah tertanam di alam bawah sadar, Pak, sudah besar, itu kan sulit sekali apa karena sudah tertanam di alam bawah sadar. Nah, itu cara pertama yang dapat dilakukan oleh diri sendiri untuk mengelolanya menjadi hal yang baik itu bagaimana tanpa perlu ke psikolog terlebih dahulu gitu, Pak. Itu saja, Pak. Terima kasih.
Baik, terima kasih Mas Jihan. Nah, yang Mas Jihan sudah lakukan dulu itu menurut saya ya itu udah coping skill Mas. Jadi Mas Jihan sudah tahu bentuk penyelesaian yang tepat seperti apa. Sebenarnya kadang overthinking kita itu kita merasa bahwa kita harus menyelesaikan semua permasalahan yang kita hadapi. Gitu ya. Kecemasan apa namanya yang Mas Jihan hadapi pada saat menghadapi ujian itu kan sebenarnya muncul dari pikirannya Mas Jihan sendiri. Rasa ideal perfeksionisnya Mas Jihan agar maksimal dan dinilai dengan optimal oleh dosen penguji itu juga menjadi permasalahan sendiri gitu. Jadi menurut saya ya kita harus menjalani saja gitu. Yang pasti kita sudah berusaha untuk melakukan hal yang terbaik. Soal orang lain merespon seperti apa itu bukan tanggung jawab kita. Kadang kita tuh sudah terlalu lama ya menjadi peran utama untuk kehidupan orang lain atau pikiran orang lain. Sudahlah, kita lakukan saja apa yang terbaik untuk kita, versi kita, untuk organisasi ataupun untuk sekitar kita lakukan itu yang terbaik. Menilai sekarang itu banyak asesor, maksud saya itu di kehidupan kita tuh banyak sekali asesor sekarang semenjak adanya media sosial. Disebutnya adalah netizen. Ya, netizen. Ternyata sebenarnya di zaman dulu ya Nabi itu juga sudah ada netizen sebenarnya, cuma nggak ada platformnya aja, Facebook, IG, Twitter dan sebagainya gitu ya. Jadi mau seperti apapun yang kita lakukan, positif dan negatif, itu selalu akan ada. Ya, yang terpenting adalah bagaimana respon kita, bagaimana kita punya tanggung jawab atas diri pribadi kita. Nah, yang selanjutnya, bagaimana cara kita menghadapi stres tanpa kita harus ke psikolog atau mengobati luka batin. Setiap orang pasti punya luka batinnya masing-masing ya, yang kadang mau jujur disampaikan ke orang lain atau yang nggak mau jujur, dia hanya simpan sendiri gitu. Dan akhirnya secara tidak langsung itu mempengaruhi perilakunya. Kadang kalau kita sebagai orang tua ya, kita punya pengalaman trauma masa lalu di pola asuh orang tua, kita secara tidak sadar kita menginternalisasi pola asuh orang tua. Misalnya keras kita mukul, secara nggak langsung kita ikut mukul tanpa kita sadari. Setelah itu kita nangis, kita ngerasa bersalah. Nah itu trauma sebenarnya. Jadi trauma itu kalau nggak kita coba selesaikan dengan cara kita merespon yang dengan tepat, maka itu seperti akan lingkaran setan. Gitu ya. Jadi ada satu metode sebenarnya yang disebut dari apa ya? Dari Hawaii. Ho'onoponopono kalau nggak salah ya. Ho'oponopono. Nanti cari itu. Nanti kalau misalnya ada sesi lagi, kita coba ada diskusi, kita belajar bareng Ho'oponopono itu. Jadi ada 4. Ya sekilas saja saya sampaikan. Jadi yang terakhir tadi, sesuatu yang terjadi pada diri kita itu adalah tanggung jawab kita, bukan orang lain. Kita nggak perlu nyalakan orang lain yang membuat kita stres atau lingkungan. Jadi respon kita lah. Jadi di sini kita minta maaf kepada diri kita, maafkan aku, I'm sorry, gitu ya. Kemudian please forgive me, gitu ya. Setelah itu berterima kasih. Kalau nggak salah ya ada 3 gitu ya. Jadi kita afirmasi positif. Jadi, kalau di versi Katolik itu namanya kalau nggak salah ini koreksi ya, ada Mas Ari Sadar itu ya. Ada pengakuan dosa ya Mas Ari ya. Kalau nggak salah dulu ada bilik gitu ya. Sebenarnya juga di Islam juga ada yang tadi kita istighfar tadi, kita mengakui kita salah, kita pekerjaan kita menumpuk, kita ini yang paling gampang di kehidupan ini adalah mencari kesalahan orang lain, menimpakan sesuatu yang terjadi dalam kita adalah orang lain gitu ya. Itu paling gampangnya seperti itu. Maka ya itu nggak akan pernah selesai gitu. Jadi dengan Ho'onoponopono ini yang dari Hawaii ini cari di YouTube kalau nggak salah ada. Jadi kita seperti kita diajak untuk kita berafirmasi secara positif, misalnya ya Allah atau ya Tuhan maafkan aku kalau kita masuk memang kesalahan itu memang yang kita lakukan, maafkan aku secara mendalam gitu ya, please forgive me. Kemudian terima kasih
terima kasihlah kepada diri kita, kepada jiwa kita, kepada raga kita. Makanya kan ada kadang-kadang anak muda zaman sekarang ketika sudah selesai akhir tahun ya, terima kasih tubuh telah bersahabat selama setahun ini, maafkan saya yang tidak, ya ada yang seperti itu kan kita. Jadi kita memforsir tenaga kita, apalagi teman-teman keuangan di akhir tahun lembur dan sebagainya. Jadi seolah-olah kita nggak punya rasa kasihan dengan tubuh kita. Sakit pun, kita sedang kena COVID pun kita disuruh kerja. Tahun 2020 itu saya pernah. Tahun 2020 COVID akhir tahun jadi shelter gitu kan ya. Panitia shelter jam 11 malam di WA eselon 1 pernah. Tapi saya nyalahkan enggak. Saya udah COVID, saya main nyalahkan orang lain, tambah stres. Gitu loh. Jadi saya cuma ya wis lah, berpikir positif aja gitu ya. Dan karena nyaman, dan itu nyaman saya. Karena dan itu nggak akan menambah beban kita lagi. Karena ketika kita menyalahkan pihak lain, menyalahkan situasi, itu akan menambah beban kita. Dan memang yang terpenting kalau menurut saya adalah kita mengenali diri kita. Kita sudah sampai tahap mana, dan dari situ kita tahu nanti strategi copingnya seperti apa. Seperti itu Mas Jihan. Ya Pak, terima kasih Pak. Kalau zaman sekarang Pak, yang lebih bahaya dari netizen tuh namanya SJW Pak. Itu ngeri banget Pak, Social Judgment Warrior. Jadi selalu mengomentari hal-hal yang belum tentu negatif gitu, tapi menjadi negatif. Baik, dipersilahkan untuk selanjutnya. Mungkin dari Pak Tri atau Bu Hayati ingin berdiskusi atau menyampaikan pertanyaan seperti itu. Ya, terima kasih. Menarik sih materinya Mas Satria. Dan saya juga sempat baca juga nih. Ternyata kan memang selain coping strategi ya, coping style-nya juga kita harus punya masing-masing ya. Benar kata Mas Satria tadi, setiap orang mungkin berbeda cara penanganannya. Dan makanya kita butuhkan ya di samping kita mempelajari skill-nya juga strateginya ya diserahkan kepada masing-masing cocoknya seperti apa. Ya, cuma mungkin yang harus apa ya? Mungkin teman-teman banyak yang nggak sadar gitu, Mas Satria, bahwa manage stres jangan sampai nantinya depresi gitu. Itu kan tipis batasannya. Kalau dia udah dihadapkan dengan berturut-turut gitu berbagai permasalahan, kemungkinan kan baik dari internalnya sendiri maupun dari eksternal. Kan kalau Mas Satria tadi bilang mungkin kita punya ego, kita punya kayak tadi misalnya punya perfeksionis sendiri, tetapi juga tekanan dari luar, misalnya dari atasan, dari pimpinan, dari rekan kerja dan sebagainya, sehingga akhirnya kan kadang-kadang kan kalau saya sih misalnya kalau saya sih asal punya me time-nya sendiri aja sih, itu sudah sudah cukup bagi saya gitu. Dan mungkin teman-teman atau dengan istirahat aja mungkin itu sudah cukup gitu. Atau menyalurkan hobi misalnya ya, minimal kita harus ada apa ya, rilis tensionnya dulu gitu. Itu sih kalau mungkin pengalaman saya sih itu aja sih Mas Satya. Terima kasih. Oke. Ini di sini pasti banyak yang senang Korea ya. Pasti itu ya, K-pop ya. Pastinya. Kita tahu nggak Korea itu nomor 2 sekarang, kalau nggak salah berita terbaru nomor pertama kan tingkat bunuh diri. Ya kan? Yang dulu sempat Lituania, kemudian Korea sekarang. Karena yang terekspos mereka adalah kehidupan romantisme idealnya saja. Mental health-nya nggak dibangun. Berbeda sekali dengan di Norwegia kalau nggak salah, atau Denmark ya, yang tingkat ke Finlandia atau apa gitu ya, tingkat kebahagiaannya tinggi. Jadi social judgment-nya yang disebutkan Mas Jihan tadi di Korea tinggi banget gitu loh. Bahkan padahal mereka sudah punya budaya
santun yang paling tinggi, budaya rasa malu paling tinggi. Korea, Jepang. Tapi kenapa mereka banyak bunuh diri yang paling tinggi? Kita ngikut-ngikut. Paling baru sekarang yang di Kalibata City kan? Ya. Sebenarnya mental health itu menjadi isu yang laten, yang belum pernah ada solusinya. Dan belum punya pemerintah tuh seperti belum tertarik dengan isu-isu ini, walaupun undang-undang terkait dengan kesehatan mental sudah muncul, tapi secara ya di kantor-kantor saya apresiasi BPOM sudah membuat klinik, itu sangat membantu, apalagi dengan tuntutan teman-teman yang di pusat ya, perempuan Badan POM yang di pusat ini tuntutannya lebih besar kalau menurut saya. Triple ya, ibu rumah tangga, kemudian juga pegawai, kemudian juga sebagai pribadi, gitu ya, itu juga tuntutan. Jadi dengan WFH pun sebenarnya juga menjadi sisi positif bagi teman-teman itu, gitu ya. Jadi ada plus minus lah. Jadi kita kalau bisa menyikapi satu hal itu proporsional. Jangan mencoba lihat dari sudut pandang negatifnya saja. Dari seluruh agama pun dilatih ya. Tapi saya di sini bukan jadi guru, tapi saya mengalami experience saya sendiri. Seperti contoh-contoh yang tadi saya sampaikan real terjadi. Kalau berinteraksi dengan pimpinan juga 3-4 tahun kemarin saya berinteraksi dengan pimpinan. Apalagi kalau sudah sekarang dengan shelter kan, itu sekarang yang dihadapi teman-teman Biro SDM itu 1 kali 24 jam. Tapi ya teman-teman sekarang, teman-teman yang baru, milenial, sekarang itu sebenarnya sudah dianugerahi kemampuan kognitif yang baik. Tinggal bagaimana teman-teman bisa memanfaatkannya, mengelolanya, kenali diri teman-teman, cari strategi coping yang tepat, kemudian ada bentuk evaluasi. Jadi PNS itu nggak gampang di kondisi saat ini, gitu loh. Itu nggak gampang. Saya di 2015 saya pernah berpikir saya mau pindah dari Badan POM ke tempat lain. 2015. Makanya saya bilang kan saya itu bertumbuh kepribadiannya, cara berpikir saya. 2016 titik balik saya. Saya lari atau saya menjadi bagian yang membangun satu sistem baru di sini. Misalnya asesmen. Menjadi inisiator juga klinik waktu itu psikologi. Nah, itu kita tinggal mengubah switch mindset kita. Kita lari atau kita bertarung. Pilihannya cuma itu. Oke, seperti itu Mas Jihan. Mungkin sudah cukup. Baik, Pak. Kiranya dipersilakan Bapak dan Ibu, apakah ada pertanyaan atau diskusi lanjutan? Baik, sepertinya sudah cukup Pak ya. Sedikit saya izin untuk menyimpulkan Pak, bahwa dari paparan yang tadi, bahwa kita ketahui bahwa stres itu adalah hal yang manusiawi Pak. Namun cenderung sering memberikan efek negatif kepada diri, seperti mengurung, menghindar, depresi, tidak enjoy menjalani pekerjaan, atau membuat emosi negatif yang tidak menutup kemungkinan akan mempengaruhi kesehatan. Maka dari itu, tentu amat perlu untuk mempelajari dan menerapkan coping skill yang tepat untuk mengelola hal tersebut dan mengubahnya menjadi tantangan. Dengan menggunakan strategi coping yang tepat, melalui kenali diri sendiri, kurangi overthinking, melatih diri, dan senyum-senyum serta senyum. Sehingga diri kita dapat di-upgrade menjadi lebih mandiri, dewasa, dan berkembang. Baik, sekian atas pemaparan dari Pak Satria. Kami mengucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya kepada Pak Satria selaku narasumber dan kepada Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang telah bersedia hadir dalam kesempatan kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan pada acara hari ini dapat diterapkan dengan sebaik mungkin dan memberikan kebermanfaatan yang seluas-luasnya. Saya selaku moderator, mewakili segenap panitia yang bertugas mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika masih terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam keberjalanan acara pada hari ini. Akhir kata, kami mohon undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu hadirin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Satria, terima kasih ya. Makasih Mas Satria. Terima kasih Mas Satria, super
luar biasa. Rul. Assalamualaikum. Salam.